Oke, Bapak mulai saja, masih melanjutkan materi yang 2 minggu lalu ya, yaitu tentang tata nama, masih tentang tata nama, yaitu tata nama yang masih yang pertama ya, gitu. Tata nama masih yang pertama, yang begini kan. Di sini yang terbentuknya, jadi di sini senyawa biner ya, senyawa biner. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa senyawa biner itu adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis ya, dua jenis atom, di mana yang pertama penyusunnya atom logam dengan non logam ya, terbagi dua. Yang pertama logamnya utama, logam unsur utama, ini sudah ya, dan ini logam transisi ya. Untuk yang ini ya aturannya kemarin itu nama logam, lalu spasi nama non logam plus ida ya, perbedaannya. Kalau yang unsur transisi aturannya nama logam, di sini ada bilox, ya ada bilox, lalu nama non logam plus ida. Perbedaannya hanya di sini, ya perbedaannya hanya di sini, hanya di sini perbedaannya. Jadi kita harus memberikan berapa bilox yang dimiliki dari logam tersebut. Ya, perbedaannya di situ. Minggu lalu juga sudah Bapak berikan bagaimana cara kita bisa menghitung bilox suatu atom. Nah, contohnya seperti ini ya. Bapak kasih contoh. Misal ada senyawa FeCl2 sama FeCl3. Nah, kalau hanya mengikuti aturan yang ini, ini kedua senyawa ini akan memiliki nama yang sama. Yang ini namanya besi klorida, ya ini kan nama logamnya besi, nama non logamnya klor, diberi akhiran ida, nah jadi besi klorida. Ini pun sama, menjadi besi klorida juga, nih kalau mengikuti aturan yang ini. Nah berarti aturan ini nggak berlaku untuk senyawa ini, ya kenapa? Karena besi ini adalah logam bukan unsur utama, tapi logam transisi. Ya, karena besi ini adalah logam transisi, sehingga kita harus menghitung dulu berapa biloxnya dari Fe di sini. Nah, cara menghitungnya sudah Bapak berikan, gitu ya. Silahkan kalian tonton lagi kalau masih belum mengerti. Nah, di sini besi di sini biloxnya positif 2. Sehingga namanya hanya diberi sini. Bapak pindah agak jauh dulu klornya. Bapak pindah. Nah, ya. Di sini hanya ditambahkan besi dalam kurung ya 2. 2 ini dengan angka Romawi. Ya, jadi besi dalam kurung 2 klorida. Sedangkan yang ini
Ya. Bilok besi di situ, bilok besi di sini plus 3. Dari mana plus 3? Nah, silakan ditonton lagi bagaimana cara mencari bilok besi di sini. Kenapa plus 3? Makanya namanya menjadi besi 3 klorida. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo? Masih join ya? Halo? Ya, Pak. Ya masih ya. Nah ini jadi disinilah ya perbedaannya. Kalau ini namanya besi 2 klorida, kalau ini namanya besi 3 klorida. Lalu ada lagi contoh senyawa CuO. Ya, CuO sama Cu2O. Nah, kalau kita masih menggunakan aturan yang ini, nah ini namanya akan sama, namanya hanya tembaga oksida. Ini pun sama, namanya tembaga oksida. Nah, ini masa sih? Itu rumus kimianya beda tapi namanya sama. Nah, sehingga pemberian nama itu salah. Sehingga memberikan nama CuO dan Cu2O ini tidak menggunakan aturan yang ini, tapi menggunakan aturan logam transisi. Sehingga kalian hitung dulu berapa bilok Cu di sini. Nah, setelah dihitung bahwa bilok Cu di sini plus 2. Dan ini adalah plus 1. Oh, kenapa ini plus 2 dan ini plus 1? Nah, silahkan kalian baca kembali. Ya, kalian tonton kembali materinya tentang bagaimana cara memberikan nama, bagaimana cara menghitung biloks. Nah, setelah ini, karena ini namanya tembaga biloksnya 2, maka diberi tembaga 2 oksida. Sedangkan ini menjadi tembaga 1 oksida. Nah, lalu kalau kalian memberikan nama seperti ini sudah benar. Nah, ini sudah benar memberikan nama seperti ini. Tetapi ada pemberian nama yang umum juga untuk logam transisi ini. Ya. Kalau biloksnya itu lebih besar, contoh ini besi 2, biloksnya di sini positif 2. Sedangkan ini besi 3, biloknya positif 3. Nah, kalau yang biloksnya lebih kecil, nah itu diberi akhiran O. Ya. Jadi kalau biloksnya lebih kecil, gini. Biloksnya lebih kecil, ini kan lebih kecil, ya, diberi akhiran O. Tapi menggunakan nama Latinnya. Jadi nggak perlu pakai nama besi, tapi Fe ini namanya ferum, namanya ferum. Nah, diberi akhiran O menjadi fero. Sehingga nama besi 2 oksida klorida ini bisa diberikan nama feroklorida. Nah, diberi akhiran O. Sedangkan kalau yang biloksnya ini lebih besar, ini 2, yang ini 3. Diberi akhiran I. Jadi namanya menjadi feri klorida. Nah, jadi biar kalian ingat, kalau O ini berarti biloksnya plus 2. Kalau feri berarti biloknya plus 3. Ya. Nah, sedangkan bagaimana kalau yang ini? Nah, kita lihat. Tembaga di sini 2, di sini 1. 1 sama 2 yang paling kecil 1. Sehingga yang 1 ini diberi akhiran O.
Tapi jangan pakai nama tembaga lagi, tapi nama Latin dari tembaga. Nama Latin dari tembaga adalah cuprum. Cu ini dari singkatan cuprum, ya. Sehingga disingkat diberi akhiran O menjadi kupro. Nah, menjadi di sini kupro. Kupro oksida. Sedangkan yang ini menjadi kupri oksida. Nah, ini. Jadi kalau nanti kalian pas pilihan ganda ada option seperti ini, jadi kalau kupri, nah berarti dia tembaga 2. Kalau kupro berarti ini tembaga 1. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Bisa ya? Nah, oke. Nah, lanjut ya. Ini untuk tata nama di mana terdiri dari atom logam dan non logam. Nah, seperti ini memberikan tata namanya ya. Jadi untuk yang logam transisi kamu harus bisa menghitung bilox ini ya, harus bisa menghitung bilox ini. Nah, ini. Bagaimana caranya? Silahkan ditonton lagi video yang telah Bapak share. Lalu Bapak hapus yang ininya. Untuk yang senyawa biner yang tersusun dari atom non-logam dengan non-logam. Nah, ya, karena ada yang pertama logam dengan non-logam, yang ini non-logam dengan non-logam. Ini pun terbagi 2. Ya, terbagi 2. Yang pertama menggunakan aturan jumlah. Ya, dengan menggunakan aturan jumlah. Nah, jumlah ini tapi bahasa Latin. Jumlah bahasa Latin. Misal, jumlah dalam bahasa Latin kalau 1 itu namanya mono. Kalau 2 namanya di. Kalau 3 namanya tri. Nah, ini harus kalian hafalkan. Kalau 4 namanya tetra. Ya, ini harus dihafalkan oleh kalian. Ini sampai ada 10 ya, 5 apa, 6 apa. Jadi kalau jumlahnya 1 berarti mono. Kalau jumlahnya 2 berarti di. Kalau jumlahnya 3 berarti tri. Nah, ini dihafalkan oleh kalian jumlah-jumlah ini. Ya. Lalu contohnya apa? Contohnya begini. Ada senyawa NO sama NO2. Nah, N ini namanya adalah nitrogen. N di sini aja ada ya. Bapak ini pindahkan aja ininya. Ya. N di sini namanya nitrogen. Nah, N di sini namanya nitrogen. Nah, ini namanya nitrogen. Di sini namanya oksigen. Nah, lalu aturannya bagaimana? Aturannya adalah, nah ini aturan ya, aturannya jumlah ya, lalu jumlah ini nempel ya, jumlah di sini nama non logam spasi jumlah, nah, ya. Lalu di sini nama non logam plus ida. Nah, jadi memberikan namanya nama non logam jumlah, nama non logam, lalu spasi jumlah nama non logam. Nah, kalau kayak begini NO jumlahnya sini 1. Nah, tapi ada aturan juga, kalau 1 umumnya ini jarang dipakai. Jadi jumlahnya 1 ini jarang dituliskan. Ini berarti namanya nitrogen. Nah, nama ini karena jumlah 1 jarang dituliskan sehingga menjadi nitrogen. Spasi oksigen ini diberi akhiran ida menjadi oksida.
Nah, ya. Dan jumlahnya nggak perlu dituliskan. Kenapa? Karena 1. Lalu bagaimana kalau dengan yang ini? Nah, sama ini juga nitrogen. Nah, ya. Ini juga oksigen. Oksigen jumlahnya ada 2. Berarti namanya jumlah nitrogen 1 mono. Jangan ditulis, berarti namanya tetap nitrogen. Spasi oksigennya ada 2. Berarti tuliskan di oksida. Nah, begini. Ya, jadi kalau NO namanya nitrogen oksida, kalau NO2 namanya nitrogen dioksida. Nah, paham sampai sini? Halo? Nah, lalu bagaimana dengan ini? Nah, misal ya, Bapak kasih contoh lagi dengan yang ini. Misal ada senyawa P2O5. Namanya apa ini? Nah, sebelum kamu memberikan nama, P2O5 ini terdiri dari atom apa aja? P ini fosfor, ya, tulisannya fosfor. O ini oksigen. Sekarang jumlahnya berapa? 2, berarti di. Nah, berarti nama di fosfor. O-nya 5, berarti ini penta. Oksigennya di akhiran ida, berarti oksida. Nah, berarti namanya difosfor pentaoksida. Nah, gampang ya. Memberikan namanya kalau ini dengan menggunakan aturan jumlah. Ini seperti ini. Lalu bagaimana kalau cara yang kedua? Nah, ini cara yang kedua sama dengan bilox. Nah, bilox lagi ya. Makanya Bapak bilang untuk menghitung biloxnya ini kamu harus bisa dulu. Nah, ya. Bagaimana kalau dengan yang bilox? Contohnya yang ini tadi P2O5. Nah, sekarang untuk menghitung biloxnya kita cari berapa bilox P di sini. Setelah dihitung bilox P di sini adalah plus 5. Ya. Aturannya nggak perlu ada jumlah lagi, langsung di sini nama non logam dalam kurung bilox ya hampir sama dengan ini. Ya, dengan yang ini hampir sama dengan yang ini. Lalu nama non logam bilox di sini nama non logam plus ida. Nah, jadi kalau P2O5 berapa? Setelah dihitung bilox P di sini 5, berarti namanya fosfor dalam kurung 5 di sini oksida. Ingat nggak perlu lagi 5 ini dituliskan. Karena nggak perlu kalau dengan bilox kita nggak perlu menghitung jumlahnya lagi. Jadi nggak perlu kita menuliskan jumlahnya. Kebanyakan siswa itu nafsu, ya udah mau pakai bilox, ya jumlahnya juga dituliskan. Sehingga bagaimana? Contoh lagi, bagaimana kalau dengan yang ini tadi ya? Bagaimana kalau contohnya tadi NO2 namanya apa? Nah, kita cari dulu bilox N di sini berapa. Setelah dihitung, oh bilox N di sini adalah biloxnya 4. Dari mana 4? Silahkan lah ya, tonton lagi. Sehingga namanya nitrogen dalam kurung 4 spasi oksida. Ya seperti itu aja nih cara namanya. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Halo. Tapi ya ada lagi ada senyawa kimia yang umum namanya. Contohnya kayak H2O. H2O ini menurut aturan harusnya masuk ke sini. H2O ini terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen.
hidrogen non-logam dan oksigen juga non-logam. Kalau secara aturan harusnya namanya dihidrogen nih. Dihidrogen, kalau pakai aturan yang jumlah ya, dihidrogen oksida. Tapi nama ini jarang dipakai. H2O selalu kita beri nama apa nah? Nama H2 itu apa? Halo? H2O namanya apa? Namanya air. Ya, jadi H2O ini jangan kamu beri nama dihidrogen oksida, tapi tetap H2O adalah air gitu. Jadi ini nama-nama yang umum gitu ya. Nama-nama umum ini kayak H2O namanya apa? Ya air. Jangan dihidrogen oksida, mentang-mentang kamu udah bisa ini ya menggunakan aturan ini. Ya enggak, jadi ada nama-nama jadi ada senyawa-senyawa kimia tertentu yang namanya sudah familiar dengan nama tersebut. Contohnya H2O air. Lalu apa lagi nih? Contohnya ini gas amonia. Gas amonia yaitu NH3. Ini udah orang awam kita pun mengenal namanya amonia. Ya, gas amonia. Jangan kamu berikan nama dengan ini, misal menggunakan aturan jumlah, namanya nitrogen trihidrida. Nah ini salah, jadi salah namanya. Jadi kalau NH3 itu namanya amonia, lalu H2O namanya air gitu ya. Jadi ada beberapa senyawa kimia yang sudah umum diberikan namanya. Jadi kalau sudah umum diberikan namanya, kamu nggak perlu merubah, ya nggak perlu merubah menjadi aturan menggunakan tata nama di sini, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo. Tidak, Pak. Alhamdulillah kalau tidak ya. Berarti kalau tidak minggu depan sudah siap ya untuk kita mengadakan PH bersama.